Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Artinya akan ada orang-orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, kemudian dia menyesali, bertekad untuk meninggalkan dosa tersebut, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencintainya. Tapi masalahnya adalah banyak di antara kita ketika berbuat kesalahan, kemudian bertobat, dia kembali melakukan kesalahan tersebut. Apakah orang seperti itu tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita baca apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ketika beliau membahas tentang syarat-syarat taubat, di antara syarat taubat itu adalah faslun fi syurutit taubati al-azmu. Jadi ada sebuah pasal menerangkan bahwasanya di antara syarat bertobat adalah azam, adalah tekad. Tekad untuk meninggalkan perbuatan dosa itu dan tidak akan kembali melakukan selamanya. Nah, tekad ini, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang sakit. Kemudian dikabari oleh dokter, diberitahu bahwasanya kamu akan kambuh sakitmu kalau kamu itu makan makanan ini. Maka karena kita itu merasa takut kembali kambuh penyakit kita, kita akan benar-benar menjaga tidak mengkonsumsi makanan tersebut. Itulah orang yang memiliki tekad yang kuat, tidak kembali jatuh pada perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat bertobat kita harus memiliki tekad yang sangat kuat. Walaupun nantinya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahwat kita dan sangat mungkin kita akan kalah dengan dorongan syahwat tersebut. Nah, jadi walaupun nanti akhirnya kita jatuh juga, kemudian melakukan perbuatan dosa itu lagi, yang penting di awal ketika kita tobat, kita memasang tekad yang kuat untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Itu syarat yang dinamakan dengan tekad. Namun demikian, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang kuat dan bertahan tekadnya itu sampai wafat sehingga matinya husnul khotimah, ada yang jatuh bangun. Sehingga di sini Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 tingkatan tobat orang-orang gitu ya, tobat kita semuanya. Yang pertama adalah tobat nasuha. Tobat nasuha ini pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tobat hingga akhir hidupnya. Jadi kita bertobat pada Allah hingga kita mati, kita masih mempertahankan tekad dan benar-benar tidak kembali kepada perbuatan maksiat tersebut. Kita menyempurnakan amalan kebaikan. Tidak terfikir sama sekali kembali berbuat maksiat. Walaupun kadang kita sebagai manusia, makhluknya lemah, ada perbuatan salah yang kita lakukan, tetapi bukan perbuatan maksiat yang dosa besar dan sebagainya, manusiawi, hal yang manusiawi yang lumrah dilakukan, kesalahannya yang lumrah dilakukan oleh manusia. Orang-orang ini dalam istilah Al-Qur'an disebutkan sabiqun bil khairati biidznillah, orang yang cepat dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah tobatnya nafsun lawamah. Dia bertobat, menyesali perbuatan dosanya. Kemudian dia bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Dia istiqomah dalam meninggalkan dosa-dosa besar. Istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban inti. Kewajiban-kewajiban yang inti. Fardu gitu. Dia istiqomah dalam melakukan hal tersebut. Tapi masih melakukan dosa kecil. Walaupun sengaja, walaupun bukan karena sengaja, tapi karena digoda, kemudian
ada penyesalan ketika jatuh pada perbuatan tersebut, kemudian menyalahkan dirinya, mencela dirinya, sehingga dikatakan sebagai nafsun lawamah. Ini hal yang sangat bagus sekali ketika kita berbuat dosa, ada perasaan gak enak dalam hati kita, itu adalah sinyal positif bahwa kita itu masih baik. Kemudian kita kembali bertobat, memperbaharui tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan yang ketiga adalah tobat nafsun mas'ulah. Nih, ada 4 tadi ya. Ini yang pertama, yang ketiga, yang pertama tadi adalah tobat nasuha, yang kedua adalah tobat nafsun lawamah, yang ketiga adalah tobat nafsun mas'ulah. Jadi ketika dia bertobat, ada tekad yang kuat, tidak kembali kepada perbuatan maksiat, tapi tobatnya itu sementara waktu. Dia bermaksiat lagi karena dikalahkan syahwat, tetap beribadah dan meninggalkan sejumlah maksiat walaupun dia ingin melakukannya, tapi ada syahwat-syahwat tertentu yang dipeliharanya gitu, yang masih tetap ada, sehingga syahwat itu senantiasa mendorongnya untuk melakukan keburukan, perbuatan dosa. Dalam hatinya ada keinginan, ya Allah, kenapa syahwat ini masih sangat kuat? Misalnya syahwat berkata buruk, syahwat berbohong, syahwat yang biasa dilakukan oleh orang dan mendorong untuk melakukan keburukan. Nah, kemudian bermohon pada Allah agar syahwat itu bisa dihilangkan sehingga dia bisa selamat dari perbuatan dosa. Nah, orang itu menyesal kemaksiatan setelah melakukannya, berjanji akan bertaubat gitu. Nah, orang seperti ini adalah orang yang namanya tobatnya tobat nafsun mas'ulah. Dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti kenapa masih ada syahwat tersebut yang mendorongnya melakukan keburukan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah tobat nafsun ammaroh bisu. Jadi memang dia tobat menyesali sebuah perbuatan dosa. Dia ada tekad juga untuk meninggalkan perbuatan tersebut, tapi sangat sementara. Kemudian dia mudah sekali jatuh kepada perbuatan maksiat. Ketika jatuh menikmati perbuatan tersebut, tidak ada keinginan untuk taubat, tidak ada rasa sesal, tidak ada lawamah tadi. Kemudian dia terus mengulangi perbuatan maksiatnya. Orang-orang seperti ini, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya taubat nafsun ammaroh bisu. Sangat mungkin orang seperti ini, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, akan mati dalam kondisi su'ul khotimah. Karena dia tidak ada keinginan, tidak ada keinginan untuk bertaubat kembali. Kemudian tidak ada penyesalan ketika melakukan perbuatan dosa. Sangat mungkin ada rasa senang, rasa cinta kepada perbuatan maksiat tersebut. Sehingga sangat dikhawatirkan ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya saat dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bertobat, kita sesali perbuatan maksiat kita. Saat bertobat kita memasang tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan tersebut walaupun nanti ada jatuh-jatuhnya gitu. Tetapi sebisa mungkin jatuhnya itu kepada perbuatan dosa kecil dan itu manusia biasa, tidak luput dari perbuatan dosa, tidak jatuh pada perbuatan maksiat dosa besar. Kemudian ketika melakukannya pun ada penyesalan dan sebagainya. Jangan sampai kita termasuk orang yang nafsun ammaroh bisu atau nafsun mas'ulah. Minimal insya Allah kita termasuk tobatnya tobat nafsun lawamah. Begitu kita melakukan perbuatan itu lagi, kita menyesal dan kita memarahi diri kita sendiri dan kita kembali memperbarui tobat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.